hari Rabu 19 Juni 2024. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus kita berdoa untuk kedamaian istirahat kekal dari Suster Vincent yang hari ini dimakamkan dan bersama dengan Ibu Yohana yang dari Sanggau. Kita juga berdoa untuk para suster yang lainnya yang telah meninggal dunia. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my four boy Adrian Ling Win Lung, waiting his student visa in Australia sooner to be possible. And Andrew Ling Yulung and Ansel Ling Junlung and Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono yang sekarang ini sedang berada di Lourdes, Prancis, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eparos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusiatani, beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, Ibu Memangcu, Ibu Nubeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga besarnya di Jakarta, dan untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea yang dari sakit kankernya, dan untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli yang sedang berobat di Penang, Malaysia, dan juga Ibu Camepong dan Bapak Budiawan juga yang sedang berada di Penang, Malaysia untuk medical check up, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita selalu diberikan kesehatan dan diberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan juga untuk Aunty Regina Ho, Elizabeth Ho di Kuching, Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Ebek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres untuk kesehatan, Ibu Maria Yohana yang sedang sakit kanker payudara di Jakarta, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hendilim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjal, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Enmei di Kuching, untuk Maria Geweni, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya beserta keluarganya, dan juga untuk keluarga Ibu Monica Winnie di Darmo, Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk Bapak Winoto dan Ibu Rosa untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi anak dan cucunya. Dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Eniki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan Resi Wijaya Florentina Mikael di Jakarta. Kita juga sekali lagi berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal di dunia, supaya mereka mengalami damai bersama dengan Bapa di surga. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas,
Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Diko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, dan Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Betapa melimpah kebaikan yang Kau curahkan bagi orang yang berlindung padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. Demikianlah permohonan Elisa kepada Elia. Namun Elia tak dapat memberikannya karena harus diperoleh dari Tuhan sendiri. Elia baru, yaitu Mesias, akan membagikan rohnya dengan melimpah. Dalam semangat Yesus itulah kita dapat hidup, asal kita mengamalkan cinta kasih tanpa pamrih, selain agar Tuhan mengajar kita. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa penyelamatan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa murah hati, ajarilah kami berbuat baik benar-benar berkat Yesus Putra Manusia. Ajarilah kami melaksanakan segala yang memperbesar dan mempersubur kebahagiaan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka sampai di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka, tetapi memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulnya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sesampainya di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sampai bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya.
Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulnya jubah Elia dan terjatuh tadi ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan. Betapa berlimpah kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan Tuhan bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantah lidah. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya tanpa tanggung-tanggung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan." Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang banyak supaya dilihat. Karena jika demikian kalian tak memperoleh apa-apa dari Bapamu di surga. Maka bila memberi sedekah, janganlah kalian merencanakan hal itu sebagaimana dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjarmu. Dan bila berdoa, janganlah berdoa sebagaimana orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikung-tikungan jalan raya agar dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Dan bila berpuasa, janganlah muram mukamu sebagaimana orang munafik. Mereka mengubah air muka supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi bila berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, agar jangan dilihat orang bahwa sedang berpuasa, tetapi dilihat oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjarmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Elisa melihat sendiri bagaimana Elias gurunya dipanggil Tuhan memasuki kemuliaan tanpa mengalami kematian. Elisa kini akan melanjutkan karyanya
menyiapkan kedatangan Mesias. Yesus akan menerangkan bahwa karena kepicikan pandangan orang, maka tak tahulah bahwa sebenarnya Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis, Nabi yang paling agung. Berbuat baik untuk menonjolkan diri tidak dibenarkan, sebab hanya mau menyombongkan diri. Bukan demikian Tuhan atau demi sesama. Jangan sampai perbuatan itu menyolok, hendaknya keluar dari keyakinan yang dalam dan iman utuh. Semuanya hendaknya terjadi dalam kesunyian. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh doa, segala usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang berkenanlah hadir di sini, dan semoga roti anggur ini menunjukkan kepada kami jalan putra kesayangan-Mu yang telah mengorbankan hidupnya demi kami dan kini menjadi perantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata,
terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Suster Vincent dan Ibu Yohana, yang hari ini telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan dan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Jika memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dibuat tangan kananmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami mengucap syukur telah dikunjungi guru kebajikan utusan-Mu. Kami mohon semoga kami dapat meresapkan sabdanya dalam hati dan melaksanakannya dengan sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.